Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du wa bisanadin muttasil ila al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi Dimashqi fi kitab Riyadhus Shalihin. Radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharin amin. Wa bihi ilahi qala wa an Zir ni Hubaishin, dari Zir bin Hubaish. Beliau itu seorang tabi'in tetapi nututi zaman jahiliyah. Loh kok bisa tabi'in tapi jahiliyah? Ya bisa, karena tidak bertemu Rasulullah ketika berislam. Islamnya kepada sahabat. Zir ini umurnya lebih dari 100 tahun. Jadi nututi zaman jahiliyah sampai kemudian zaman Islam. Dari Zir bin Hubaish, qala berkata siapa Zir bin Hubaish, ataitu Safwan ibn Asal, saya mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu an. Jadi ketemu dengan sahabat Nabi namanya Safwan bin Asal. As'aluhu anil mashi, saya bertanya kepada Safwan tentang mengusap al-khuffaini, mengusap dua khuf, sepatu kulit, sepatu khusus ini ya, bukan sembarang sepatu kulit, tapi sepatu yang memang desainnya khusus dan ini digunakan dalam kondisi tertentu, tidak dalam setiap harinya. Faqala, maka berkata siapa Safwan bin Asal, ma ja'a bika ya Zir, apa yang membuat engkau datang, membuatmu datang wahai Zir? Fakultu, maka saya berkata, ibtighu al-ilm, saya ingin ilmu. Faqala, maka berkata siapa Safwan bin Asal, innal malaikata tata'u ajnihataha li talibin ilmi ridwan bima yatlubu, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridha terhadap apa yang dia cari. Menukil hadis Nabi. Fakultu, maka saya bertanya, saya berkata, kata Safwan ini, kata Zir bin Hubaish, innahu qad hakka fi sadri, sesungguhnya sya'an, qad hakka, sungguh telah membuat ragu fi sadri, dalam hati saya. Hakka ini syak, ragu-ragu. Terjadi keraguan dalam dirinya Zir bin Hubaish. Al-mashu ala khufain, mengusap dua khuf. Sepatu kulit khusus ya, tidak sembarangan sepatu ini. Ba'dal ghaiti wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kunta mura'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Anda adalah orang termasuk dari para sahabat Nabi. Jadi saya datang ingin ngaji bab masalah mengusap khuf, dua khuf setelah BAB dan buang air kecil. Sampian ini kan sahabatnya Nabi, jadi saya mau tanya. Faji'tu as'aluka, maka saya datang bertanya ke sampian. Hal sami'tahu, apakah Anda mendengarnya, mendengar Nabi yadhkuru fi dzalika, menyebutkan tentang al-mashu itu, mengusap dua khuf itu, syai'an, sedikit pun. Qala na'am, Safwan berkata, iya. Karena dahulu Nabi ya'muruna, memerintahkan Nabi kepada kami, idza kunna safran, apabila kami safar, perjalanan. Au musafirin, idza kunna musafirin, apabila kami sedang musafir, melakukan perjalanan. Alla tanzi'a khifafana, agar supaya alla nanzi'a, agar supaya tidak mencabut, melepas kami khifafana, khuf kami,
salasata ayyamin 3 hari, walayalihinna dan malam harinya, 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali karena sebab junub. Lakin min ghaitin wa bulin wa namin, tetapi tidak usah dilepas dari BAB, kencing dan tidur, tetap dipakai. Hanya diusap saja. Kalau junub wajib membasuh, mandi seluruh badan, dilepas. Jadi mashul khuf, al-mashu 'alal khuffain itu ketika hadatsul asghar, hadas kecil. Kalau hadas besar dilepas. Fakultu, maka saya bertanya, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa? Apakah Anda mendengar Nabi menyebutkan tentang cinta? Syai'an, sedikit. Ini dari bertanya tentang masalah hukum mengusap khuf, pindah pertanyaannya urusan hati, urusan cinta. Qala, berkata siapa? Sofwan. Naam, ya, kunna ma'a Rasulillah, kami dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam perjalanan juga. Fa baina nahnu indahu, tatkala kami berada di sampingnya, di samping Nabi, idnadahu a'rabiyun, tiba-tiba memanggil Nabi, siapa? Orang Badui, bisautin, dengan suara lahu jahwari, suaranya itu keras, tinggi, keras, sangat, ya, semua orang dengar. Ada ya memang orang itu punya suara tidak usah pakai sound system gitu. Jadi suara sekali bicara semua dengar. Nah, di masa lalu orang yang punya suara semacam ini dijadikan semacam, kalau sekarang pengeras suara ya. Jadi imam misalkan, imamnya suaranya standar, maka nanti di belakangnya ada yang mengulang kembali. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, gitu ya, ada mengulang. Di taklim ngaji seperti ini, ketika masih tidak ada teknologi mikrofon dan semacamnya, itu juga ada. Karena dulu ada imla dulu. Wabis sanadil muttasili, wabis sanadil muttasili, wabis sanadil muttasili, begitu. Kalau yang hadir itu sampai ribuan orang, ada sampai 3-4 orang, jarak sekian meter ada. Jadi untuk membantu, maka orang imla mendengarkan. Jadi meskipun yang hadir itu ribuan orang, suara orang muhaddis atau alim ar-rawi, periwayat hadis itu sampai juga. Itu tradisi keilmuan di masa lalu. Sekarang kita bersyukur ini ada teknologi mikrofon semacam ini. Walaupun di awal-awal adanya mikrofon, sebagian ulama, terutama dari kalangan mereka yang disebut Wahabi itu menentang, ya. Tidak boleh ini. Nah, pihak Masjid Nabawi, Masjidil Haram waktu itu merasakan manfaatnya. Saya tidak akan mengikuti pendapat Anda sebelum saya mendengarkan pendapatnya As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Saya tunggu fatwanya Sayyid Alawi. Tanya ke Sayyid Alawi. Katanya Sayyid Alawi, boleh, mikrofon boleh. Enggak terima ini. Ulama dari kalangan Wahabi ini enggak terima. Apa alasan Anda Sayyid Alawi membolehkan mikrofon? Ini kan bid'ah, zaman Rasulullah tidak ada. Kebetulan dia pakai kacamata. Saya ingin tanya sebelum saya jawab. Kacamata yang Anda gunakan itu tujuannya untuk apa? Ya untuk memperjelas tulisan, karena pandangan mata saya tidak jelas. Ketika saya pakai kacamata, manfaatnya untuk memperjelas tulisan. Nah, ini sama, mikrofon ini untuk memperjelas suara. Iya, baru terbuka hati pikirannya. Akhirnya pendapat Sayyid Alawi ini yang kemudian digunakan fatwa, sehingga Masjidil Haram ketika itu dan Masjid Nabawi menggunakan mikrofon.
Awalnya tidak boleh. Ya Muhammad, katanya orang Arabi ini ya, manggil dengan suara keras lantang. Fa'ajabahu Rasulullah. Maka Nabi menjawabnya. Rasulullah menjawabnya. Nahwan min sauti, ke arah suara itu. Haum. Ini jawabannya Nabi. Haum. Ya, apa katanya. Fakultu lahu, maka saya katakan kepada orang itu, Arabi itu yang suaranya keras. Waihak ukhdud min sautik. Waihak ini celaka engkau atau tegurannya. Jangan gitu. Pelankan, ukhdud min sautik. Tundukkan suaramu itu, pelankan. Fa innaka indan nabi. Engkau ini berada di samping Nabi. Wa qad nuhita an hada, dan engkau tidak boleh, dilarang seperti ini, keras suaranya. La tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi. Faqala, maka berkata orang Arab itu, wallahi la aqdud, demi Allah saya tidak akan menundukkan suara saya. Cengkal ya. Orang Badui. Badui cengkal. Jadi mun bada orang cengkal Badui. Badui asli, Badui KW ya. Qala al-A'rabi, berkata orang Badui itu, al-mar'u yuhibbul qauma, seseorang mencintai suatu kaum. Walamma yalhaq bihim, dan belum menyusuli terhadap mereka. Ada orang mencintai suatu kaum tapi tidak masuk, masih belum menyusul bergabung bersama kaum itu. Bagaimana ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan kumpul bersama orang yang dia cintai. Yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Fama zala yuhadithuna, maka teruslah Nabi memberikan hadis, memberikan sabdanya kepada kami, hatta dzakara baban minal maghrib, sehingga Nabi menyebutkan suatu pintu di maghrib, tempat ya, namanya tempat maghrib. Masiratu ardihi, yang jarak tempuhnya itu, bentangan luasnya itu, au yasirur raqib, atau berjalan siapa orang yang menunggangi kendaraan, fi ardihi, dalam bentangannya, arba'ina au sab'ina aman, 40 atau 60, sab'in berapa? 70 tahun. 40 atau 70 tahun. Qala Sufyan, berkata Sufyan, ahadur ruwat, salah seorang perawi hadis ini, qibla Syam, arahnya Syam. Khalaqahullahu ta'ala, menciptakan kepada tempat itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, maftuhan, terbuka, litaubati, untuk bertaubat. La yughlaq, tidak ditutup, hatta tatlu asyamsu minhu, sehingga terbit matahari dari arah barat. Sebagian ada yang memahami hadis ini sebagai hakikah. Ada pintu di sebelah barat yang jarak tempuhnya adalah 40 tahun atau 70 tahun. Tidak ditutup kecuali menjelang hari kiamat nanti, ketika sudah matahari terbit dari barat. Ini berarti memang ada nanti kalau orang yang memahaminya sebagai hakikat. Sebagian memahaminya sebagai kinayah. Berarti ini gambaran suatu kondisi, kesempatan yang begitu luas, 40-70 tahun. Ya, umurnya manusia ini kan 40-70 tahun. Kalau ini kinayah, bisa jadi kinayah tentang kesempatan usia manusia untuk bertaubat. Sampai kapan? Sampai ditutup ketika matahari terbit dari barat. Nah, ini sekarang dunia sedang berubah, bumi sedang berubah, atmosfer, geografis. Ya, pada saatnya nanti ketika lempengan bumi terus gempa, ya tiap hari ada gempa ini, walaupun dalam skala yang kecil. Pada saatnya nanti akan bergeser permukaan ini, daratan-daratannya akan berubah.
Dan boleh jadi pada saatnya nanti hitungan sehari semalam tidak lagi 24 jam. Allahu a'lam. Sampai kemudian munculnya binatang yang begitu besar melata. Sampai kemudian munculnya awan yang turun ke permukaan bumi. Sampai munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi dan seterusnya. Menjelang itulah terbit matahari dari barat. Sudah tidak ada kesempatan bertaubat. Sebelum itu juga ada peristiwa hembusan angin dari arah Yaman dan semilirnya menyebar sampai mengenai setiap orang yang beriman. Jadi lewat semilirnya sampai di ketiaknya. Setiap orang yang beriman ketika itu diwafatkan oleh Allah. Wafat. Allahu a'lam apakah semacam wabah atau wafat secara wajar tapi hampir serentak ya. Wafat sebelah wafat. Kalau pandemi kemarin kan wafat tapi ada faktor wabahnya. Nah ini diwafatkan ya karena ada angin itu. Maka yang tersisa setelahnya adalah orang-orang generasi yang fasik, yang maksiat, durhaka, kafir dan semacamnya. Itulah sisa-sisa manusia yang sudah terakhir sekali. Sampai kemudian terbit matahari dari barat. Maka tidak ada kesempatan bertaubat. Mudah-mudahan kita terhindar dari zaman itu. Kita, anak cucu kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan kepada hadis tersebut Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu dan selainnya. Wa qala dan berkata Imam At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah tawsil li kulli hawbah awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.